Jenazah Prada Luki Saputra Namo, korban penganiayaan brutal oleh seniornya, dibawa menuju Rumah Sakit Wirasakti, Rumah Sakit milik TNI untuk proses otopsi. Tahu dari berapa hari anak saya meninggal, dokter forensik soalnya ada, bubarkan ini rumah sakit. Saya ekstrim demi kebenaran, ingat baik. Setiba di rumah sakit, keluarga tak mampu menahan amarah ketika dikejutkan dengan ketiadaan dokter forensik untuk otopsi. Jenazah Prada Luki Saputra Namo diduga korban penganiayaan oleh seniornya diantar ke Rumah Sakit Wirasakti Kupang untuk proses otopsi. Namun sesampainya di rumah sakit, keluarga dikejutkan oleh kabar bahwa tak ada dokter forensik yang dapat melakukan otopsi di tempat tersebut. Ayah korban, Sersan Mayor Christian Namo, mengamuk merasa anaknya diperlakukan tak manusiawi setelah gugur dalam tugas negara. Pikul, masa korban yang sudah korban rugi lagi. Saya karena manusia, mau saya urus anak saya. Coba kalau ayam, ya mungkin masih ada hati lah, saya biarin. Manusia, jangankan anak saya kandung, orang lain aja saya mau urus kok, saya rela berkorban kok. Sebelumnya, Prada Luki Namo, prajurit TNI dari Teritorial Pembangunan 834 Wakanga Mere, Nagekeo, meninggal dunia setelah dirawat secara intensif selama 4 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Airamo, Nagekeo, NTT. Menurut ayah Prada Luki, Sersan Mayor Christian Namo yang bertugas di Kodim 1627 Ritendao, saat dilarikan ke rumah sakit, anaknya mengaku ke dokter bahwa ia dianiaya sesama prajurit TNI saat diperiksa di ruang radiologi. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat luka akibat hantaman benda keras di belakang tubuh korban, serta luka bakar di lengan dan kaki. Saya harus dapat apa yang saya ini, baru saya bisa selesaikan masalah. Betul atau tidak, Petugas damkar di Lamongan, Jawa Timur bersusah payah mengevakuasi seekor sapi yang terjebak di dalam got. Butuh waktu hampir 1 jam untuk mengangkat sapi seberat hampir 500 kg tersebut dari dalam got. Petugas damkar Lamongan, Jawa Timur mengevakuasi seekor sapi milik warga yang terjebak di got di depan rumah sang pemilik. Saat pemilik hendak memberi makan, tiba-tiba sapi lari hingga terperosok ke dalam got. Dibantu warga, pemilik sapi berusaha menolong secara mandiri, namun usahanya gagal sehingga mereka menghubungi petugas damkar. 7 petugas damkar yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi dengan memanfaatkan tali dan kayu yang diikat pada tubuh sapi untuk kemudian ditarik bersama-sama dengan bantuan warga. Setelah hampir 1 jam, petugas akhirnya berhasil mengangkat sapi yang diperkirakan memiliki bobot hampir 500 kg itu ke permukaan. Evakuasi agak sulit, agak lama, soalnya apa? Sapinya itu selalu agak besar dan mepet. Dan alhamdulillah berhasil dievakuasi dari pemadam kebakaran Lamongan selama 1 jam setengah. Pihak damkar Lamongan mengimbau masyarakat agar segera menghubungi petugas damkar jika terjadi keadaan darurat atau insiden penyelamatan lainnya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Pemirsa, kemunculan ular sanca panjang 4 meter gegerkan warga di Taman Miring, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa, seekor buaya muara seberat 100 kg ditangkap petugas damkar. Sepanjang 4 meter ditemukan warga bersarang di lubang pohon di Taman Miring, Pisangan Lama Barat, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Penemuan ini langsung dilaporkan warga ke petugas Satpol PP hingga dilakukan evakuasi. Evakuasi berjalan dramatis karena hanya menggunakan peralatan seadanya. Ular sempat melakukan perlawanan dengan masuk ke lubang dan melilit tangan petugas. Setelah 1 jam, ular akhirnya bisa dievakuasi dan dibawa ke tempat perlindungan hewan milik Pemkot Jakarta Timur. Di Jawa Timur, tim pemadam kebakaran Pemkab Sidoarjo menangkap seekor buaya muara sepanjang lebih dari 2 meter.
Penangkapan buaya muara yang diperkirakan berusia 15 tahun dan berat lebih dari 100 kg ini dilakukan setelah petugas menerima laporan warga. Petugas sempat kesulitan menangkap buaya lantaran buaya melawan dan menyerang petugas. Usai dievakuasi, buaya selanjutnya diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSD Jawa Timur. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran melanda sebuah apartemen di Jakarta dan membuat penghuni panik menyelamatkan diri. Sementara di Sukabumi, pemirsa, sebuah angkot ludes terbakar usai mengisi bensin di SPBU. Kebakaran melanda sebuah apartemen di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Sejumlah penghuni apartemen panik berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik dari dalam gudang. Api berhasil dipadamkan setelah petugas naik menggunakan tangga untuk mencapai titik api. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di Sukabumi, Jawa Barat, diduga korsleting listrik usai mengisi bensin, sebuah mobil angkot ludes terbakar. Supir angkot yang panik mendorong mobil ke tengah jalan agar api tidak menyambar. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian mobil angkot. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya padamkan api. Akibat kejadian ini, supir angkot menderita luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Di tengah upaya dunia internasional membantu warga Gaza yang kelaparan, Israel justru berupaya mempersulit bantuan dengan menghambat dan juga menarik pajak dari setiap truk yang melintas. Sejumlah warga Israel memblokade perjalanan 30 truk bantuan kemanusiaan dari Yordania yang akan dikirim ke jalur Gaza. Para pemukim ilegal ini menutup jalan Trans Yordania Palestina dengan barikade rantai manusia sambil menyanyikan slogan-slogan anti Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, warga Israel ini juga melempari batu hingga merusak 4 truk bantuan. Di tempat lain, pemukim ilegal Israel juga menjarah dan merusak sejumlah truk berisi bantuan kemanusiaan. Paket-paket makanan yang terbungkus rapi rusak hingga tercecer di jalanan. Pihak keamanan Israel membiarkan ulah vandalisme yang dilakukan rakyatnya. Selain warganya, pemerintah Israel juga mencoba mempersulit bantuan dengan cara menarik pajak bea masuk sebesar $300 hingga $400 untuk setiap truk yang membawa bantuan kemanusiaan. Juru bicara pemerintah Yordania Muhammad Amomani memprotes kebijakan Israel ini dengan menyebutnya sebagai upaya dengan sengaja menghalangi upaya menyelamatkan warga Gaza dari kelaparan. Krisis kelaparan di Gaza kian memprihatinkan. Warga menangis karena takut tidak mendapat makanan dan harus kembali menahan lapar. Pemandangan warga Gaza yang menangis histeris saat antre bantuan makanan dari dapur relawan menjadi pemandangan sehari-hari. Warga khawatir tidak bisa membawa pulang semangkuk makanan untuk keluarganya di rumah. Rumah sakit Gaza mencatat 8 orang tewas akibat kelaparan dalam waktu 24 jam. Jumlah warga yang meninggal dunia karena malnutrisi mencapai 188 orang. Di lokasi berbeda, pemirsa, ratusan warga yang putus asa nekat menaiki truk yang masih berjalan dan menjarah bantuan. Dengan alasan sama, khawatir tak bisa bertahan hidup di tengah krisis kelaparan dan blokade Israel. Pemirsa, penampakan kehancuran Gaza sejak 22 bulan perang Israel-Hamas memperlihatkan puing-puing berserakan. Seperti inilah penampakan jalur Gaza yang hancur berantakan dari gambar yang diambil melalui udara. Nampak tenda-tenda perkemahan di tengah puing-puing bangunan kota yang hancur. Penampakan jalur Gaza ini tepat 22 bulan sejak dimulainya perang Israel-Hamas di wilayah tersebut. Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 61.000 warga Palestina dan menghancurkan infrastruktur kota Gaza.